Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tugas kelompok modul 4. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fadil Faizi, NIM 123450115. Saya akan menjelaskan distribusi pertama untuk masing-masing kasus tentang tinggi badan. Jadi untuk distribusi normal yang pertama ini, kita pertama mengetik codingan set.sheet 123 untuk memastikan agar hasilnya adalah acak. Lalu kita membuat variabel tinggi badan yang dimana kita assign sintaks dari distribusi normal tersebut, rnorm, yang dimana diawali dengan 100, lalu datanya adalah 100, lalu kita menggunakan mean-nya sebesar 170, kemudian standar deviasinya adalah 10. Oke. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah berapa rata-rata tinggi badan siswa? Kita menggunakan sintaks mean untuk mencari rata-rata ini. Kita akan melakukan mean terhadap variabel tinggi badan. Dan kita mendapatkan rata-rata dari tinggi badan siswa adalah 170,9041. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah berapa standar deviasi tinggi badan siswa? Yang dimana menggunakan sintaks SD pada variabel tinggi badan. Kita mendapatkan standar deviasinya adalah 9,12 atau 9,128159. Selanjutnya pertanyaan ketiga adalah berapa nilai median tinggi badan siswa. Ini juga menggunakan sintaks median terhadap variabel tinggi badan. Kita mendapatkan mediannya adalah 170,6176. Dan selanjutnya pertanyaannya adalah berapa nilai kuartil pertama atau Q1 dari tinggi badan siswa. Untuk mencari kuartil ini, kita menggunakan sintaks kuantil terhadap variabel tinggi badan. Lalu kita menentukan kuartil pertamanya adalah 0,25 atau 25%. Jika dirang, kita mendapatkan kuartil pertamanya adalah 165,0615. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik kepada Fadil, selanjutnya saya akan menjelaskan. Izin perkenalkan diri, nama saya Kiwita Vitasari dengan NIM 121450126. Pertanyaan berikutnya yaitu tentang menghitung nilai kuartil ketiga atau Q3 dari tinggi badan siswa. Yang dimana kita akan menggunakan fungsi kuartil lalu tinggi badan dengan nilainya itu 0,75 karena kita menggunakan Q3 sehingga didapatkan nilai yaitu 176,9182. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung beberapa permasalahan pada distribusi eksponensial dengan kasus dalam kehidupan sehari-hari yaitu kasus waktu tunggu pelanggan dari sebuah restoran cepat saji. Di sini kita menggunakan fungsi Richard Sheet 123 yang dimana dari permasalahan ini nantinya akan ada menghasilkan hasil yang acak atau probabilitasnya acak. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung waktu tunggunya yaitu menggunakan fungsi waktu tunggu rep_xp 100 reps 0,1 ini adalah maksudnya menghasilkan 100 data acak dari distribusi eksponensial dengan parameternya yaitu 0,2. Nah, distribusi eksponensial ini digunakan untuk memudahkan waktu antara kejadian dalam proses Poisson yang mana waktu tunggunya itu melibatkan waktu sebelum dan sesudah. Di sini pertanyaan pertama yaitu berapa rata-rata waktu tunggu pelanggan yang pertama, yaitu menggunakan fungsi min waktu tunggu sehingga diperoleh nilai hasil yaitu 5,228594. Yang kedua yaitu berapa standar deviasi
waktu tunggu setiap pelanggan. Di sini kita menggunakan fungsi SD waktu tunggu, yaitu dengan nilai yang diperoleh yaitu 5,1933092. Dan yang ketiga yaitu uh, berapa nilai dari berapa nilai dari nilai maksimum pada dasar eksponensial waktu tunggu setiap pelanggan. Nah, kita menggunakan waktu maksimum itu menggunakan max waktu tunggu, yaitu uh, maksimum setiap tunggu pelanggan itu 30,0,05504 atau 30 menit lebih 0 sekian detik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Lutfi Sophia dengan NIM 121450116. Saya akan menjelaskan tentang lanjutan distribusi eksponensial. Pada pertanyaan selanjutnya yaitu berapa nilai minimum waktu tunggu pelanggan, yaitu kita menggunakan min dalam kurung waktu underscore tunggu karena yang ditanya adalah waktu tunggunya. Jadi ketika di-run akan menghasilkan nilai minimum waktu tunggu pelanggan yaitu 0,02290503. Selanjutnya pertanyaan nomor 5, berapa nilai persentil ke 90 dari waktu tunggu pelanggan? Yaitu kita menggunakan kuantil waktu tunggu 0,90 dan didapatkan 90% 9,379125. Selanjutnya pada distribusi gamma yaitu distribusi gamma itu probabilitas kontinu yang digunakan dalam statistik probabilitas untuk memodelkan berbagai fenomena yang melibatkan waktu antara peristiwa, jumlah peristiwa, atau besar variabel acak. Untuk pertanyaan pertama yaitu contoh kasusnya distribusi gamma itu kita pakai sheet-nya 123 yaitu nilai acaknya 123, waktu olahraga pakai R gammanya 100, shape-nya 2, scale-nya 1,5. Pertanyaan pertama, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan untuk berolahraga dalam 1 minggu? Karena yang ditanya rata-rata, kita gunain main waktu olahraga, terus kita run, hasilnya keluar 2,582249. Kemudian pertanyaan kedua, berapa standar deviasi waktu yang dihabiskan untuk berolahraga dalam 1 minggu? Yaitu kita menggunakan SD. SD itu standar deviasi, kemudian kita masukin datasetnya yaitu waktu underscore olahraga, kemudian outputnya keluar 1,075394. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Ayu dengan NIM 123450010. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan selanjutnya pada distribusi gamma. Pada fungsi ini memberikan nilai maksimum dari waktu yang dihabiskan untuk berolahraga. Nah, dengan menggunakan max ini kita mendapatkan nilai maksimum waktu yang dihabiskan untuk berolahraga dalam 1 minggu, di mana output yang dihasilkan yaitu 7.932.961. Nah, di pertanyaan selanjutnya nomor 4 yaitu berapa nilai minimum dari waktu yang dihabiskan untuk berolahraga dalam 1 minggu. Di sini menggunakan fungsi min waktu olahraga, di mana fungsi ini memberikan nilai minimum dari waktu yang dihabiskan. Untuk mengetahui nilai minimum ini untuk memahami waktu terendah yang dihabiskan individu, di mana pada fungsi min ini
akan memberikan waktu terendah yang dihabiskan untuk berolahraga dalam 1 minggu, di mana output yang dihasilkan di sini yaitu 0,1956002. Untuk pertanyaan yang kelima yaitu berapa nilai persentil ke-75 dari waktu yang dihabiskan untuk berolahraga dalam 1 minggu. Di sini menggunakan fungsi kuantil waktu olahraga dengan 0,75, di mana fungsi kuantil ini itu digunakan untuk menghitung kuartil ketiga yang menunjukkan nilai di mana 75% dari data berada di bawahnya. Nah, dengan menggunakan kuantil ini, kita akan mendapatkan kuartil ketiga, dan yang dimana itu akan menunjukkan waktu yang dihabiskan untuk berolahraga, di mana 75% individu berolahraga di bawah pada nilai tersebut. Dan output yang dihasilkan di situ terlihat yaitu 3,189951. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kasus distribusi beta. Di situ terdapat fungsi seed fungsi seed 1, 2, 3, di mana baris ini menetapkan seed acak dengan nilai 1, 2, 3 dan memastikan hasil yang konsisten setiap kali kode yang akan dijalankan. Di situ terdapat fungsi R beta yang dimana menghasilkan 100 angka acak dari distribusi beta dengan parameter shape 1 sebesar 2 dan shape kedua yaitu sebesar 5, di mana parameter tersebut itu untuk menentukan bentuk distribusi yang digunakan untuk memodelkan proporsi. Lalu di pertanyaan yang pertama yaitu berapa rata-rata proporsi waktu belajar dalam sehari. Nah, di sini menggunakan fungsi MEAN, proporsi belajar, di mana fungsi ini akan menghitung rata-rata dari proporsi waktu belajar, di mana rata-rata tersebut akan memberikan seberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk belajar. Nah, dengan kita menggunakan fungsi MEAN ini, kita akan mendapatkan rata-rata proporsi waktu belajar dalam sehari tersebut. Nah, output yang dihasilkan di situ 0,2844971. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Malika Azhara Salsabila dengan NIM 123450090. Di sini saya akan melanjutkan contoh kasus pada distribusi beta. Di pertanyaan yang kedua itu menanyakan tentang berapa standar deviasi proporsi waktu belajar dalam sehari. Untuk menentukan standar deviasi proporsi waktu belajar digunakan fungsi SD yang artinya standar deviasi dengan proporsi belajar sebagai hal yang akan kita cari. Dari fungsi tersebut didapatkan hasil berupa 0,1471169 yang menunjukkan standar deviasi dari proporsi waktu belajar dalam waktu sehari. Untuk soal selanjutnya, itu soal ketiga, yang berisi berapa nilai skewness dari proporsi waktu belajar dalam sehari. Untuk mencari nilai skewness digunakan fungsi skewness dan proporsi belajar yang nantinya akan menghasilkan output itu sebesar 0,60129777 yang menunjukkan hasil skewness dari proporsi waktu belajar dalam sehari.
Untuk soal yang terakhir, itu berapa nilai kurtosis dari proporsi waktu belajar dalam sehari, akan digunakan fungsi kurtosis dan proporsi belajar, karena yang akan dicari adalah proporsi waktu belajar dalam sehari. Dari fungsi tersebut, didapatkan hasil atau output sebesar 2,84669 yang menunjukkan nilai kurtosis dari proporsi waktu belajar dalam sehari. Soal kelima, yaitu berapa nilai persentil ke-25 dari proporsi waktu belajar dalam sehari, itu kita akan menggunakan fungsi kuantil dan proporsi belajar lalu 0,25 karena kita mencari nilai persentil ke-25. Dari fungsi tersebut didapatkan nilai persentil ke-25 dari proporsi waktu belajar dalam sehari yaitu 0,1785083. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian mengenai penjelasan tugas modul 4 kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.